Magelang hari ini. Halo warga Magelang, berjumpa lagi dengan saya Lovi Levado dengan berita-berita yang sudah terangkum dalam Magelang hari ini. Berita yang pertama, warga Magelang, beberapa ruas jalan di Kabupaten Magelang berganti nama. Di antaranya, ruas jalan dari Pertigaan Blondo hingga Pertigaan Karet, Mendut berubah menjadi Jalan Soekarno-Hatta. Lalu Pertigaan Blondo Jembatan Pabelan kini berganti nama menjadi Jalan Ahmad Yani. Jalan Diponegoro berada di ruas Jalan Jembatan Pabelan hingga Jembatan Blongkeng. Jalan Jenderal Sudirman berada di Pertigaan Karet sampai Pertigaan Salaman. Peresmian jalan-jalan tersebut dilakukan oleh Bupati Magelang Singgi Sanyoto kemarin 9 Agustus. Dalam kesempatan itu, Bupati juga meresmikan patung proklamator Soekarno-Hatta di Pertigaan Karet dan gapura kawasan wisata Candi Borobudur di Pertigaan Palbapang Mungkit. Berita selanjutnya, persiapan Terminal Tidar menyambut puncak arus mudik Lebaran masih terkendala lampu penerangan. Beberapa titik terminal yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, sejumlah lampu penerangan tak berfungsi karena rusak atau mati. Dari hasil pengecekan lampu penerangan yang tidak berfungsi berada di 4 titik. Padahal, keberadaan lampu penerangan itu sangat penting bagi petugas UPTD maupun masyarakat terutama mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi saat puncak arus mudik yang ditandai frekuensi bus yang masuk terminal meningkat. Warga Magelang, Camat Ngeluar, mengatakan bahwa sebanyak 38 kakak korban banjir lahar di Desa Blongkeng belum mendapatkan lahan baru. Lahan ini akan digunakan untuk merelokasi rumah warga yang hilang diterjang banjir lahar. Para korban lahar ini berasal dari Dusun Karangasem, Basiran, Blongkeng 1, dan Karangrejo. Sejauh ini warga masih dalam tahap mencari lahan yang dibutuhkan. Meski demikian, ada sejumlah warga yang sudah menemukan tanah pengganti meski belum dilunasi pembayarannya. Informasi selanjutnya, musyawarah penentuan harga tanah untuk pembangunan stadion di Desa Pasuruan, Mertoyudan, dan Bumirejo, Mungkit, kembali gagal mencapai titik temu. Sebab tim pembebasan tanah Pemkab kembali menyatakan tidak sanggup membayar harga tanah sesuai yang diinginkan warga. Padahal harga yang ditawarkan sudah jauh berkurang dari harga penawaran awal. Pemkab beralasan bahwa anggaran yang dimiliki sangat mepet. Masih Anda simak berita-berita seputar Kota Magelang dalam Magelang hari ini. Warga Magelang, Polresta mulai menindak kendaraan bermotor yang berparkir sembarangan dan berpotensi membuat kemacetan. Tindakan tegas ditujukan untuk kendaraan yang berparkir sembarangan di Jalan Ayani, Jalan Pemuda, dan Jalan Tidar. Kapolresta mengaku kaget ketika melihat warga berani parkir di tempat larangan karena ada juru parkirnya. Untuk itu, pihaknya menegaskan kepada masyarakat bahwa juru parkir di Jalan Ayani adalah juru parkir liar. Wakapolda Jateng mengaku merasa prihatin dengan tingginya laka lantas di wilayah kabupaten. Pertambahan penduduk ternyata diikuti dengan pertambahan jumlah kendaraan dan laka lantas. Untuk itu, Wakapolda berharap masyarakat meningkatkan kesadaran penuh untuk mematuhi aturan lalu lintas. Sebab biasanya laka lantas diawali dengan adanya pelanggaran lalu lintas. Warga Magelang, Wali Kota membantah kegiatan pasar murah tidak menurunkan signifikan harga sembako. Beliau yakin pasar murah sangat efektif menekan harga kebutuhan pokok yang terus naik menjelang Lebaran. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang datang ke kegiatan pasar murah yang diadakan di Skoperindak bersama Kantor Penanaman Modal Kota. Informasi selanjutnya, warga Magelang, sampai saat ini Wali Kota belum memberikan keputusan soal permohonan minimarket terkait jam buka selama Lebaran. Wali Kota mengaku masih melakukan pendalaman untuk mengambil keputusan. Pada pertemuan sebelumnya, keputusan belum didapat karena masih ada perbedaan pendapat antara SKPD. Untuk itu, pengambilan keputusan diserahkan ke Wali Kota. Seorang korban kasus pencurian sepeda motor mengaku kecewa karena laporannya tidak mendapatkan tindakan lanjut dari Polsek Magelang Selatan. Bahkan, setelah 1 pekan berlalu, penjelasan terkait penyelidikan kasus tersebut tidak ada perkembangannya.
Korban mengaku menyayangkan kinerja polisi yang terkesan acuh padahal pelaku pencurian tersebut sudah terekam CCTV. Informasi terakhir untuk Anda. Warga Magelang, SMA Negeri 1 Bandongan dibobol kawanan pencuri kemarin. Namun, sebanyak 38 unit komputer gagal dicuri karena mereka kepergok penjaga sekolah. Penjaga sekolah mengaku sempat mengejar kawanan pencuri tersebut. Namun mereka berhasil kabur dengan mobil. Saat ini, kasus tersebut sudah dilaporkan ke polisi. Warga Magelang, cukup sekian berita-berita yang sudah saya hantarkan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Saya Lovi Lovado, ayo jangan mudah menyerah. Magelang hari ini.